Detik-detik warga Bandung yang menjadi korban pembegalan terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Garuda, Kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat. Pembegalan terjadi kemarin dini hari, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum dibegal, korban dikejar pelaku di lampu merah Jalan Raja Wali, kemudian korban ditendang. Pak Luhut bilang, ini strategi militer. Jadi, bagaimana mungkin strategi militer diucapkan oleh Menko Investasi itu? Tentu Pak Luhut punya latar belakang militer, tapi kan bukan fungsi dia merancang satu strategi militer dalam rangka untuk penanganan COVID. Bahkan soal masker aja sampai sekarang orang susah cari. Saya tinggal di pinggir hutan di Sentul, itu desa sekitar saya itu nggak ada tuh maskernya tuh. Tadi siang saya baca di media, Menteri Sosial akhirnya mengakui bahwa keterlambatan penyaluran BLT yang udah jadi bahan olok-olok dan omelan para bupati, keterlambatan itu disebabkan oleh satu hal, yaitu tas untuk memasukkan sembako belum selesai dicetak. Kenapa? Karena tas itu harus dibuat desainnya yang pakai tulisan bantuan Presiden Republik Indonesia. Si pemakai topeng sudah selesai gitu. Antara pulang mudik dan pulang kampung gitu, PSBB efektif dan sebagainya. Kita coba sekarang ke Mas Rocky Gerung. Kita mau dengerin Mas Rocky Gerung nih. Tadi Mas Bima sudah panjang lebar cerita apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dibandingkan antara satu negara dengan negara lainnya dan termasuk di Vietnam. Ada persoalan trust. Kemudian Mbak Nina cerita tadi ada kaitannya dengan kelembagaan dan lambatnya mengambil keputusan, apakah karena terlalu hati-hati, apa menyepelekan, atau karena mungkin budgetnya yang nggak ada, karena tahu persis konsekuensinya kalau misalnya ini diterapkan, ada sejumlah anggaran yang cukup besar yang harus dialihkan. Saya pengen dapat pandangan Mas Rocky Gerung nih yang sudah banyak merenung. Biasanya kalau orang merenung coba menarik diri dari persoalan ini bisa lebih melihat persoalan ini lebih jernih dari kita-kita yang ada di dalam gitu, ikut bergelut dalam keseharian. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa kok kayaknya kisruh amat gitu ya antara satu daerah dengan daerah lain? PSBB tadi iya, tiba-tiba ada Pak Tito datang ke Pak Anies gitu. Kemudian ditutup, tapi juga kemudian nggak boleh gitu. Kereta boleh jalan, mobil boleh jalan, nggak pulang kampung, nggak mudik tapi pulang kampung gitu. Saya pengen ngeliat nih Mas Rocky ngelihatnya bagaimana ya ini persoalan sebenarnya. Tadi sebelum mulai saya dengar lagunya Al Jero. Judulnya Masquerade is over. Si pemakai topeng sudah selesai gitu. Dan itu yang memperlihatkan keadaan hari ini, kepemimpinan yang bertopeng. Kepemimpinan yang tahu bahwa memang brankas kita itu hampir kosong, APBN kita kosong itu. Tapi itu nggak ada soal. Yang jadi soal kenapa tidak mampu mengambil keputusan itu. Tentu saja memimpin artinya menghadapi semua situasi ekstrim. Situasi ketidakpastian. Justru dalam economy of the uncertainties ini, pemimpin harus maksimalkan diskresinya. Jadi dari awal kalau problemnya leadership memang nggak ada leader, yang ada dealer. Kebanyakan dealer. Deal sana, deal sini, mau memutuskan arah APBN, mau relaksasi ekonomi, atau mau menyelamatkan jiwa. Itu dealernya banyak yang bisikin kan. Jadi presiden yang disandra oleh para dealer, padahal dia leader. Itu problem utamanya di situ sebetulnya. Kalau soal leadership. Problem kedua, diterangkan tadi oleh Mbak Nina, bahkan soal masker aja sampai sekarang
orang susah cari. Saya tinggal di pinggir hutan di Sentul, itu desa sekitar saya itu nggak ada tuh maskernya tuh, bikin sendiri, minta sana minta sini itu. Jadi ini pertanda bahwa memang koordinasinya berantakan, dan mesti diakui dulu bahwa dari awal data itu memang tidak tersedia. Kenapa? Kalau kita pergi jauh ke sumber awal dari problem ini, Presiden sendiri mengatakan bahwa kami bekerja mengikuti metode intelijen. Jadi datanya dikumpulin diam-diam, entah dari mana, ngutip dari versi luar negeri, ditambah perdukunan mungkin, nujum. Kan masalahnya, kalau datanya dikendalikan oleh intelijen, maka akademisi, researcher, nggak mungkin punya akses. Padahal data itu diperlukan oleh akademisi untuk bikin proyeksi. Demikian juga tenaga medis, dia nggak tahu datanya, karena datanya dikunci di dalam terminologi ini data berbasis intelijen. Jadi ajaib bahwa dari awal pendekatannya udah pendekatan remang-remang. Intelijen kan bekerjanya remang-remang, tuh kan. Nah, kemudian kita ikutin lagi keterangan berikutnya itu. Keterangan dari Pak Luhut. Pak Luhut bilang ini strategi militer. Jadi bagaimana mungkin strategi militer diucapkan oleh Menko Investasi itu? Tentu Pak Luhut punya latar belakang militer, tapi kan bukan fungsi dia merancang satu strategi militer dalam rangka untuk penanganan COVID. Ini sebetulnya strategi ilmiah yang diperlukan, strategi ilmiah, pemetaan data, bikin proyeksi. Terus lihat varian-varian, penyimpangannya bagaimana. Jadi dari awal itu soal data yang dikendalikan secara sangat remang-remang, kita nggak pernah tahu datanya. Akibatnya kita pergi cari data ke luar negeri. Baru-baru ini pemerintah Singapura kasih keterangan lain bahwa enggak, itu data Indonesia itu buruk. Luar negeri Harvard kasih keterangan lain buruk, tidak begitu datanya. Karena kita punya akses perbandingan, maka kita jatuh pada ketidakpercayaan. Pada akhirnya begitu. Nah, kekacauan itu didasarkan pada soal tadi. Mau memanfaatkan peluru yang cuma sedikit, tapi itu pun ragu untuk memicu tuh. Jadi pelatunya nggak pernah ditarik. Akibatnya apa? Akibatnya pelatu ditarik justru oleh pemimpin leaders di lokal, bupati yang ngamuk, lura-lura yang kemudian menggoblok-goblokkan pemerintah pusat. Jadi udah terjadi kekacauan manajemen. Nah, kita tahu bahwa Presiden mengangkat satuan tugas. Kepalanya adalah Pak Doni, yang pada akhirnya mesti memperlihatkan saya militer, saya pakai seragam militer. Kan itu sinyal supaya dia mau bilang, kasih saya seluruh kepercayaan, supaya saya bisa tentukan keadaan itu. Bagaimana mungkin ada ketua Satgas BNPB yang seharusnya mengucapkan seluruh problem, tapi tiba-tiba ada Menteri A, Menteri B ngomong juga. Kan itu yang terjadi kan. Nah, sekarang saya perlihatkan satu keadaan yang benar-benar membuat orang makin memburuk persepsinya. Tadi siang saya baca di media, Menteri Sosial akhirnya mengakui bahwa keterlambatan penyaluran BLT yang udah jadi bahan olok-olok dan omelan para bupati, keterlambatan itu disebabkan oleh satu hal, yaitu tas untuk memasukkan sembako belum selesai dicetak. Kenapa? Karena tas itu harus dibuat desainnya yang pakai tulisan bantuan Presiden Republik Indonesia. Jadi kelihatannya pembungkus lebih penting dari isi itu. Kenapa nggak pakai tas kresek aja sih bagi-bagi sembako itu? Mesti tunggu dicetak dulu. Itu artinya ada bisnis di situ, bisnis orderan percetakan ratusan ribu atau hampir jutaan tas itu kan. Jadi tas dianggap lebih penting daripada isi, bungkus lebih penting dari isi.
sorban lebih penting dari isi kepala gitu. Jadi ini soalnya tuh. Dengan kata lain tetap ada pencitraan di situ tuh. Kenapa nggak berterus terang bahwa oke, sudah terlambat 2 hari maka kami mengambil diskresi untuk membagikan sembako itu tanpa harus menunggu ada tas yang ada tulisan bantuan presiden. Ngapain? Apa urgensinya menulis bantuan presiden? Rakyat nggak penting itu mau bantuan presiden, yang penting hak dia yang dijanjikan tiba. Jadi soal-soal beginian yang bikin kita ya, ikut frustrasi juga melihat keadaan semacam ini. Nah, kita bisa teruskan soal leadership ini karena orang berpikir APBN kosong, APBD terkapar. Sementara Desember depan itu ada pilkada ratusan kepala daerah. Jadi semua orang bersiap. Pilkada ditunda itu, ditarik ke tahun depan. Tahun depan. Ya, ditunda tahun ini. Tahun depan mereka berpikir, tahun depan APBN juga masih kosong, mau ngerampok di Banggar nggak bisa, karena itu mulai sekarang aja. Jadi sembako tahun depan dibagi sekarang itu. Jadi kita membayangkan, memang there is no leader, cuman ada dealer. Jadi kepemimpinan dealer ini yang membahayakan penanganan kasus COVID ini. Saya kira itu. Jadi. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya. Yes.